Pagi hari ini saya ingin sharing satu tema yang saya pikir menjadi berkat buat setiap kita tentang karakter Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini dalam doa pagi, karakter Kristus harusnya menjadi suatu hal yang harus kita hidupi setiap hari. Saya tahu untuk memiliki karakter seperti Kristus ada proses yang harus kita jalani. Dalam proses itu kita sering harus diingatkan. Pagi hari ini buat saya dan kita semua, kita kembali diingatkan pentingnya kita memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karakter itu sesuatu yang penting bukan hanya secara rohani, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, karakter itu sesuatu hal yang harus dan penting. Bahkan dunia ingin memiliki orang-orang yang memiliki karakter. Sebagai seorang owner dalam suatu perusahaan, dia sangat butuhkan adalah para pegawai, orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Begitu juga dalam pelayanan. Sering sekali kita menemukan orang-orang yang melayani tidak memiliki karakter seperti Kristus. Walaupun dia memiliki talenta yang luar biasa, memiliki skillful dalam pelayanan, tapi kadang karakter yang dimiliki membuat banyak orang tidak diberkati dalam pelayanan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, kita mau belajar kembali diingatkan untuk kita memiliki karakter. Talenta membawa kamu naik ke atas, tetapi karakterlah yang membuat kamu tetap di atas. Seperti saya bilang tadi, begitu hebat kita melayani. Mungkin bahkan malaikat pun sampai minder dengan pelayanan yang bisa kita lakukan. Tetapi sering sekali akibat kita tidak memiliki karakter seperti Kristus, pelayanan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Penting untuk kita menyadari ini. Bahkan bukan saja dalam pelayanan, John Maxwell pernah berkata, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Jangan pernah, dia katakan, memperkerjakan siapapun yang tidak mampu, tidak dapat membuktikan karakternya. Bahkan untuk bekerja sama pun, jangan pernah dengan mereka. Penting sekali, Bapak Ibu yang mungkin masih bekerja atau masih memiliki usaha, menjalankan usaha, sadar betul untuk kita memiliki orang-orang yang bekerja dengan kita. Kita berusaha untuk mencari orang-orang yang memiliki karakter yang baik, karakter yang benar. Sebab kalau mereka tidak memiliki karakter yang benar, perusahaan, usaha yang kita bangun akan mengalami bukan maju, bukan mendapat untung, tetapi mengalami kerugian kalau kita memiliki pegawai yang tidak memiliki karakter. Bahkan dikatakan oleh J.R. Miller berkata, satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter manusia. Orangnya mungkin sudah meninggal, tetapi karakternya tetap hidup di tengah-tengah keluarga handetolan. Sesuatu pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading. Kehidupan kita, orang percaya, harusnya saat kita meninggal, karakter kita lah yang akan diingat orang. Hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa memperbaiki. Orang ingin mengenang kita sebagai orang yang berkarakter apa. Masih ada kesempatan, minimal hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali diingatkan, untuk kita kembali ditegur bahwa karakter Kristus harus menjadi bagian kita, saya dan kita semua. Terakhir Dale Moody pernah berkata, karakter adalah seseorang di tempat gelap. Seseorang tempat gelap bukan bercerita tentang kehidupan kegelapan, tetapi saat tidak ada satu orang pun yang melihat, karakter kita akan diuji. Saat kita berkendara sendiri di mobil, bagaimana sikap kita tengah jalan. Saat kita tidak ada yang melihat. Kalau di gereja, mungkin karakter kita sangat-sangat luar biasa. Kelihatan penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Perkataan yang sangat memberkati. Tetapi bagaimana karakter kita
saat kita ada di tempat di mana orang yang mungkin mengenal kita tidak ada. Orang-orang gereja tidak melihat kita. Karakter kita akan terlihat jelas saat di situ. Bapak Ibu Tuhan yang hadir hari ini, kalau kita mau belajar tentang karakter, kita hari ini akan melihat ada 3 hal yang minimal kita bisa lihat, kita bisa pelajari, bisa kita hidupi tentang karakter Kristus. Yang pertama yang selalu identik dengan Kristen adalah kasih. Kasih menjadi suatu hal yang harus kita miliki. Kasih ada suatu hal yang harus menjadi dasar, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak bosan-bosannya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melakukan banyak hal dalam kehidupan, kalau dilakukan dengan kasih, tidak akan menjadi beban. Suami yang bekerja, kalau melakukannya tidak dengan kasih, itu akan menjadi beban yang sangat berat. Kalau kita melakukan sesuatu, seorang ibu rumah tangga yang bekerja, yang mengurus rumah, dari pagi sampai dengan malam mungkin, harus mengurus begitu banyak kegiatan kerjaan. Kalau bukan karena melakukannya dengan kasih, itu sulit. Saya masih melihat ya, kami pulang kerja mungkin jam 4:30 sampai di rumah. Kadang istri harus bantu lagi masak. Kadang saya aja kadang merasa, aduh capek ya. Tapi karena melakukannya dengan kasih, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, itu menjadi suatu hal yang tidak menjadi beban. Bapak Ibu pernah nggak melakukan sesuatu tidak dengan kasih? Kayaknya lama sekali, kayaknya susah sekali, kayaknya capek sekali. Tetapi pernah nggak saat kita melakukan sesuatu yang itu sangat berat, sangat melelahkan, butuh waktu yang panjang, tapi kita tanpa sadar, bisa selesai. Semua dilakukan dengan kasih, akan memudahkan, bukan menjadi beban. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudara yang kita kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, ingat, kita harus saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, beberapa waktu yang lalu, 2 minggu lalu kita belajar tentang mengerti kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah adalah untuk kita saling mengasihi. Kasih itu harus terpancar dari kehidupan kita. Kekristenan identik dengan kasih. Bapak Ibu, kalau melihat para orang-orang influencer nasionalis, saat ada berita gereja ditutup, dan dia selalu memberikan komentar bahwa mereka ini orang Kristen sudah minoritas, tetapi tidak pernah terpikir untuk membalas tindakan-tindakan yang mayoritas. Dan komen-komen selalu yang ada di komen itu adalah orang-orang yang menyampaikan pesan kekristenan itu adalah orang yang mengasihi. Bapak Ibu, akan menjadi janggal kalau orang mengenal kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, tapi kehidupan kita tidak terlihat mengasihi, tidak menghasilkan kasih, tidak terlihat buah itu terlahir dari kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, belajar untuk apa? Mengasihi. Saya ingat satu cerita tentang seorang anak lelaki yang kurus, berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya. Ada seorang bapak berkata, "Hei, kenapa kamu menggendong adik kamu? Bukankah kamu juga badannya kurus, harus menggendong dia dan menjadi beban?" Tetapi menarik, anak lelaki ini berkata, "Dia bukan beban, Pak. Dia saudaraku." Ternyata ini sebuah
terinspirasi menjadi sebuah lagu karangan Bobby Scott dan Bobby Russell dengan kalimat dalam bahasa Inggris yang sangat terkenal, "He ain't heavy, he is my brother." Tapi dikasih Tuhan, mungkin dunia melihat kehidupan kita, aduh, kok bisa ya kamu tetap bisa memberi di tengah-tengah kekurangan? Kok bisa ya kamu tetap bisa mengasihi, memperhatikan orang? Kamu sendiri harusnya perlu diperhatikan. Kok bisa ya kamu masih punya waktu untuk mendoakan orang lain? Sedangkan kamu begitu berat beban yang kamu hadapi. Semua bisa kita lakukan kalau kasih menjadi dasar dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, kembali kita semua diingatkan. Hal yang pertama, karakter Kristus, tindakan, sikap hidup yang harus kita miliki adalah kasih. Yang kedua, yang harus kita miliki yaitu kerendahan hati. Dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 16 berkata, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini melalui Zoom di ibadah doa pagi kita. Yang kedua yang harus kita miliki karakter Kristus, yaitu tentang kerendahan hati. Konteks yang kita baca Yohanes 13 ini mungkin Bapak Ibu sudah sering baca tentang bagaimana Yesus membasuh kaki murid-murid. Dia memberikan sebuah statement yang cukup menohok menurut saya. "Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Siapa kita yang merasa lebih hebat dari sesama kita? Bahkan Tuhan kita, guru kita, juru selamat kita, melakukan sesuatu yang sangat-sangat hina menurut dunia pada saat itu. Membasuh kaki. Tahukah Bapak Ibu, pekerjaan orang yang membasuh kaki adalah budak yang tidak memiliki harga lagi. Dulu budak itu diperjualbelikan. Dan budak yang sudah tua, yang tidak bisa lagi bekerja, biasanya disuruh di depan rumah tuannya untuk membasuh kaki, mengelap tuannya sebelum masuk dalam rumah, maupun tamu tuan-tuannya. Jadi saat Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, dan bahkan yang sekarang kita sadari menjadi seorang juru selamat dalam kehidupan kita, melakukan membasuh kaki. Ini bentuk sebuah kerendahan hati. Tidak ada satu pekerjaan yang terlalu rendah yang bisa kita lakukan kepada orang-orang sekitar kita. Kembali yang pertama, kita melakukannya karena kasih Kristus. Itu akan menolong kita untuk memiliki sikap kerendahan hati. Mungkin kita sudah orang-orang yang hebat di perusahaan, kita seorang owners, kita seorang pemimpin di sebuah perusahaan yang besar. Saat kita ada di gereja, mungkin kita hanya sebagai seorang usher yang membagikan lembaran-lembaran amplop persembahan. Mungkin kita menjadi orang yang hanya sekedar membantu memparkirkan mobil. Mungkin kita hanya sekedar orang yang menyambut orang-orang hadir. Itu tidak terlalu hina, karena juru selamat kita, Tuhan kita, melakukan pelayanan yang sangat-sangat sebenarnya tidak layak untuk dilakukan seorang juru selamat, seorang Tuhan Allah. Tetapi dia lakukan menjadi teladan buat kita, untuk bisa kita teladani. Tidak ada yang terlalu hina pelayanan yang kita bisa lakukan bagi sesama kita. Firman Tuhan katakan, ayo kita pun bisa saling. Pagi hari ini, jangan pernah menjadi anak Tuhan yang memilih-milih pelayanan. Apapun yang dipercayakan, lakukan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ada sepasang mata yang selalu memperhatikan bagaimana sikap kita dalam melakukannya.
Mungkin tindakan kita, manusia bisa lihat, wah hebat dia putra, mudah senyum, penuh kasih, ramah. Tetapi ingat, ada sepasang mata yang bukan hanya melihat secara kasat mata. Dia bisa melihat sampai ke kedalaman hati kita. Apakah kita melakukannya dengan ketulusan? Apakah kita melakukannya dengan kerendahan hati? Apakah kita melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk pencitraan? Bapak dikasih Tuhan, saya ingat beberapa waktu yang lalu Koito pernah tampilkan di khotbah, dan itu sempat viral di media sosial. Seorang bos taksi Bluebird yang jadi super taksi selama 1 hari. Seorang bos yang harusnya menunggu kabar, menunggu berita, menunggu presentasi dari para bawahan, apa yang terjadi di lapangan. Tetapi pada saat itu, dia mengambil satu tindakan yang besar. Dia menjadi supir Bluebird, taksi Bluebird yang dia pimpin. Saudara tahu, setelah dia menjadi supir taksi selama 1 hari, ada begitu banyak hal yang baik untuk perusahaan, untuk dia bisa kerjakan. Saya percaya, kalau saya kutip perkataan Koito, mungkin besoknya dia akan mengundang para direksi, para bawahannya, akan melakukan rapat, karena dia sudah mendapatkan banyak hal yang bisa diperbaiki untuk perusahaannya lebih maju ke depan. Bapak Ibu, kadang saat kita memiliki sikap kerendahan hati, mengambil tanggung jawab yang mungkin dianggap orang sangat-sangat hina, tapi kadang itu menjadi suatu hal yang baik buat kita, buat pribadi kita. Jangan pernah merasa terlalu hina melakukan sesuatu yang terlalu kecil. Jangan pernah berpikir saudara terlalu besar untuk melakukan perkara-perkara kecil. Mungkin saudara terlalu kecil untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak beri kasih Tuhan yang hadir hari ini, jangan pernah sombong. Ingat, beberapa waktu yang lalu kita kembali diingatkan bagaimana kapal Titanic, yang membuat kapal itu adalah seorang bernama Thomas Andrew. Dia pernah berkata kalimat pamungkas yang luar biasa. Dia katakan, kapal Titanic tidak akan tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Banyak cerita yang berkata bahwa sebenarnya kapal Titanic itu diledakkan. Ada yang berkata cerita tentang kapal Titanic itu sebenarnya sengaja dihancurkan. Tetapi yang kita tahu ceritanya yang hari ini beredar adalah dia menabrak sebongkah gunung es yang membuat kapal itu tenggelam. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, kesombongan apapun yang kita lakukan, kita sedang mengecilkan Tuhan yang besar. Saat kita bersikap sombong, kita merasa kita terlalu besar untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan, bahkan dalam pelayanan. Di saat itulah kita sedang mengecilkan Tuhan yang besar, yang harusnya lebih besar dari kehidupan kita. Hal yang kedua yang mau Tuhan ajarkan buat saya, buat kita semua, kembali diingatkan pagi ini tentang kerendahan hati. Mari Bapak Ibu, miliki sikap kerendahan hati. Miliki sikap kerendahan hati. Walau sulit untuk melakukannya, walau butuh proses, walau butuh berkorban, lakukan. Karena itu bukan baik buat orang lain, tapi baik untuk diri kita sendiri. Semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Melakukan pengampunan. Dalam Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Konteks Lukas 23 ini berbicara tentang bagaimana Yesus sudah ada disalib, dan Yesus pada saat hari itu berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Waktu saya pertama sekali mendengar Pak Rubin khotbah tentang ayat ini, Pak Rubin pernah bilang, kira-kira waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, saat mereka mengolok-olok Yesus, katanya kamu raja, kamu juru selamat,
yang menyelamatkan banyak orang. Kenapa kamu tidak menyelamatkan dirimu? Apakah Yesus pada saat itu tidak punya kuasa untuk membuat setiap prajurit itu menjadi kodok? Semua mahasiswa pada saat itu tertawa dan berkata, bisa. Tapi Yesus yang mampu. Saya ulang sekali lagi. Yesus yang mampu melawan, membalas setiap tindakan dari prajurit Romawi pada saat itu. Tetapi mengambil sebuah keputusan. Saya ulang, mengambil sebuah keputusan untuk mengampuni. Karena saat Yesus mengambil keputusan untuk mengampuni, kita semua yang hadir hari ini melalui Zoom di doa pagi ini diselamatkan karena kematian Yesus di kayu salib. Bayangkan kalau prajurit Romawi menjadi kodok pada saat hari itu, Yesus keluar, turun dari kayu salib. Misi penyelamatan manusia gagal pada saat itu. Sering sekali, saudara, yang kita lupakan adalah saat kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bukan orang lain yang diampuni itu yang mendapatkan kebaikan, kelegaan. Tetapi kita yang dilegakan. Kita yang kayaknya menanggalkan sebuah beban yang begitu berat di pundak kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Saya nggak tahu sikap, perkataan, tindakan orang yang mungkin menyakiti hati kita hari ini. Tetapi Yesus menjadi teladan buat kita. Saya percaya semua yang hadir di doa pagi hari ini adalah anak-anak Kristus, amin. Kalau kita anak-anak Kristus, belajar. Kita semua belajar sama-sama untuk meneladani karakter Kristus. Yang ketiga yang hari kita pelajari adalah mengampuni orang bersalah kepada kita. Saya tutup dengan sebuah cerita. Di tahun 2014 ada sebuah berita yang sangat mengejutkan. Seorang wanita yang berumur 19 tahun pada saat itu meninggal, bernama Ade Sarah, dibunuh ternyata oleh mantan pacar dan pacarnya. Jadi Ade Sarah ini punya mantan pacar. Saat itu mantan pacarnya juga sebenarnya sudah memiliki pacar. Dan mantan pacarnya terus mengejar-ngejar Ade Sarah untuk kembali bersama-sama merajut kasih. Tetapi Ade Sarah tidak mau. Saking kesalnya si mantan pacarnya, dia berencana untuk membunuh Ade Sarah. Bahkan dia mengajak pacarnya. Waktu diwawancara kenapa pacarnya mau ikut membantu untuk membunuh mantan pacar dari pacarnya adalah karena supaya pacarnya itu fokus kepada dia, tidak lagi mengejar Ade Sarah. Akhirnya dia ikut membantu pacar untuk membunuh. Yang menarik adalah saat kematian Ade Sarah di rumah duka, kedua orang ini hadir di rumah duka, menunjukkan sikap bela sungkawa. Tetapi proses penyelidikan terus berjalan. Dan akhirnya terbukti bahwa merekalah pembunuhnya. Yang menarik adalah saat si pembunuh ini dengan pacarnya ada di dalam pengadilan, dalam sebuah pengadilan. Si ibu ini yang bernama ibu dari Ade Sarah ini datang. Ibu Diana Elizabeth. Dia datang, dia menghampiri pembunuh anaknya. Oh iya, saya lupa sampaikan. Bapak Suroto dan Ibu Diana Elizabeth hanya memiliki anak yang bernama Ade Sarah yang dibunuh oleh mantan pacarnya. Ibu ini datang menghampiri pembunuh anaknya, putri satu-satunya, anak satu-satunya. Dia berkata, karena Tuhan, aku bisa membelaimu seperti ini. Saya sudah menjadi seorang orang tua. Kemarin di Bikom Dewasa Muda, salah satu jemaat ngomong begini, Putra, kemarin beberapa waktu yang lalu anak saya dipukul, masih kecil anaknya, umur 3 tahun, dipukul di perutnya oleh orang yang lebih dewasa di sebuah kelas, sebuah les gitu. Dan pada saat itu hati saya
marah begitu besar karena anak saya lebih kecil dipukul di perutnya. Dan malam di mana anak saya dipukul, maksudnya pagi siangnya dipukul, malam itu dia berkata kepada istrinya, "Mami, perutku sakit." Rasanya pengen membalas. Tetapi menarik adalah saat kita menjadi pribadi yang, saya juga waktu dia sampaikan itu kebayang kalau anak saya dipukul ya. Tetapi Bapak Suroto dan Ibu Diana bukan dipukul anaknya, tapi dibunuh. Sekedar informasi, mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada saat itu trending berita di mana-mana tentang seorang keluarga yang kehilangan putri satu-satunya, tetapi dia mampu mengampuni. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, nggak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi tentang pengampunan. Tapi saya percaya, bukan suatu kebetulan hari kita mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita semua belajar mengampuni. Seperti Yesus yang telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.